every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Peternakan, Prodi S1 Peternakan, membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Perah dengan dosen pengampu Ibu Cinekarni SPT MSI. Kami dari kelompok 7 dengan jumlah anggota kelompok 8 dari semester 3 kelas C2. Metode tato adalah pemberian tanda pada hewan dengan cara menuliskan nomor dalam bentuk tato pada daun telinga bagian dalam atau bisa juga pada ekor bagian dalam yang tidak ditumbuhi oleh bulu. Tato bersifat permanen. Tato di telinga dibuat dengan membuat lubang kecil menggunakan jarum. Khusus digunakan untuk melubangi kulit telinga dalam bentuk huruf atau nomor tertentu. Sebelum dilubangi, bagian dalam telinga dibersihkan terlebih dahulu untuk menghindari infeksi dan menjamin agar pelumeran tinta tidak sampai terhalang oleh kotoran melekat pada telinga. Kekurangan dan kelebihan tato. Kelebihannya yang pertama, pengidentifikasiannya yang tidak dapat dirubah karena bersifat permanen. Yang kedua, pengidentifikasiannya akurat. Tato yang pertama membutuhkan banyak proses pengidentifikasian. Yang kedua, ternak tersakiti. Metode tato direkomendasikan karena menggunakan alat tinta khusus yang aman untuk ternak dan alat yang steril. Alasannya tahan lama dan tidak mudah pudar, mudah dibaca dan dapat identifikasi. Metode air notching. Air notching adalah pemberian tanda pengenal dengan cara memberi kode dengan menggunting sebagian dari daun telinga. 2 daun telinga seekor sapi dapat menghasilkan kode nomor ternak sampai ratusan bahkan ribuan. Metode air notching, yakni memberikan tanda pengenalan dengan menggunakan silet atau pisau yang tajam untuk mengerat telinga. Caranya, sebelum daun telinga dikerat, terlebih dahulu bagian yang akan dikerat dibersihkan dengan pisau atau alkohol. Setelah selesai pengeratan, bagian yang dikerat diberikan obat merah. Adapun kelebihan metode air notching, yang pertama biaya untuk mengidentifikasi murah, yang kedua mengidentifikasi bersifat permanen. Kekurangan metode air notching, yang pertama penyakit ternak, yang kedua menurunkan estetika ternak, yang ketiga menggunting telinga ternak kurang praktis karena pengodean atau individu ternak hanya mencapai 100. Rekomendasi karena menggunakan alat air notching yang steril dan dirancang khusus untuk ternak. Alasannya, 1. Alat dirancang khusus untuk ternak, meminimalkan rasa sakit. 2. Membuat tanda yang jelas dan mudah dibaca. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang metode brooding. Hot brooding adalah cara mengidentifikasi sapi dengan cara memberikan stempel pada tubuh. Sapi menggunakan plat besi panas dan tanda ini akan bersifat permanen. Para peternak biasa menggunakan metode ini sebagai tindakan pencegahan terhadap pencuri. Metode hot branding. Langkah pemberian tanda otot breeding. Siapkan breeding iron hingga mencapai suhu yang tepat. Membersihkan area yang akan di branding dengan antiseptik. Posisikan breeding iron pada area yang akan di branding iron pada kulit ternak dengan kuat dan stabil selama beberapa detik. Lepaskan breeding iron dengan hati-hati dan membersihkan luka bakar dengan antiseptik dan oleskan obat luka. Breeding mempunyai kelebihan yaitu 1. Hot breeding umumnya lebih murah. 2.
tanda yang menghasilkan bersifat permanen dan sulit dihilangkan. 3. Tanda hot breeding mudah dibaca dan dikenali. Kekurangan dari hot breeding yaitu 1. Menyebabkan rasa sakit dan stres signifikan pada ternak. 2. Bekas luka bakar dapat meningkatkan resiko infeksi. 3. Luka bakar yang berlebihan dapat merusak jaringan kulit dan mengurangi nilai ekonomi ternak. Tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan rasa sakit. Alasan hot breeding: 1. Rasa sakit yang ekstrim. 2. Menyebabkan luka bekas yang serius. 3. Membutuhkan peralatan khusus dan tidak selalu menghasilkan tanda yang jelas. Selanjutnya adapun metode freeze breeding, yaitu freeze breeding adalah cara mengidentifikasi dengan cara memberikan stempel pada tubuh sapi menggunakan plat besi yang sudah didinginkan dengan suhu sekitar min 100 hingga min 200 derajat Celcius. Adapun metode freeze breeding. Langkah pemberian freeze breeding yaitu celupkan branding iron ke dalam nitrogen cair hingga benar-benar dingin. Selanjutnya, membersihkan area yang akan di-branding dengan antiseptik. Kemudian, posisikan branding iron pada area yang akan di-branding. Tekan branding iron pada kulit ternak dengan kuat dan stabil selama beberapa detik. Lepaskan branding iron dengan hati-hati, lalu bersihkan area branding dengan antiseptik dan oleskan obat luka. Kemudian, pada metode freeze breeding ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Contoh kelebihannya yaitu tidak mudah luka bakar, yang kedua lebih mudah untuk dilakukan, dan yang ketiga hasilnya lebih elastis dibandingkan dengan metode hot breeding. Selanjutnya, ada pun juga kekurangan dari metode freeze breeding ini. Seperti yang pertama, membutuhkan peralatan khusus seperti nitrogen cair, membutuhkan keterampilan khusus yang dilakukan dengan benar, dan tidak dapat digunakan pada semua jenis ternak. Freeze breeding juga tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan jaringan pada ternak. Contohnya seperti dapat menyebabkan peningkatan resiko infeksi, menyebabkan luka bakar yang serius, dan yang terakhir adalah menyebabkan rasa sakit dan kerusakan pada jaringan tubuh hewan atau ternak. Selanjutnya yaitu metode AirTag. Apa sih metode AirTag? Metode AirTag adalah cara pemasangan nomor yang terbuat dari plastik keras, elastis seperti memasang anting pada manusia. Teknik ini permanen sehingga tidak bisa dihapus maupun dicopot. Selanjutnya yaitu langkah pemberian tanda AirTag pada ternak, yaitu bersihkan telinga ternak dengan disinfektan untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, pastikan ternak dalam keadaan tenang dan aman. Gunakan tang AirTag pada telinga ternak, pastikan AirTag terpasang dengan kuat pada ternak. Selanjutnya, ada pun kelebihan dan kekurangan dari metode AirTag. Yang pertama, yaitu kelebihan dari metode AirTag. Apa saja sih kelebihan dari metode AirTag? Yaitu, pertama, dapat diterapkan lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu relatif lebih murah dibandingkan dengan metode yang lainnya. Yang ketiga yaitu terbuat dari bahan yang tahan lama dan dapat bertahan lama. Selanjutnya yaitu kekurangan dari AirTag. Adapun kekurangan dari AirTag seperti keterbatasan durabilitas, yang kedua yaitu stres pada ternak, yang ketiga kesalahan identifikasi. Rekomendasi metode AirTag karena menggunakan AirTag yang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dengan alat yang steril. Alasannya yaitu pertama, terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, minimalkan resiko infeksi. Yang terakhir yaitu dapat diberi nomor atau kode yang mudah dibaca oleh peternak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu metode neck tag. Neck tag atau penanda pada leher ternak adalah kalung identifikasi atau kalung tag.
Kalung ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti plastik, logam, atau kulit, dan dilengkapi dengan label peternakan yang berisi informasi ternak seperti nama, nomor, atau kode peternakan. Selanjutnya, pemberian neck tag. Pastikan neck tag sesuai dengan jenis ternak dan ukuran lehernya. Siapkan alat yang diperlukan, kemudian tangkap ternak dengan aman dan tenang. Lalu bersihkan area leher ternak dengan antiseptik agar tidak terinfeksi. Kemudian pasang neck tag pada leher ternak. Pastikan neck tag terpasang dengan benar, tidak terlalu longgar atau ketat. Adapun kelebihan dan kekurangan neck tag. Kelebihan neck tag yang pertama, memudahkan pengelolaan. Kedua, mengontrol akses ternak ke area pakan. Ketiga, mengelola aktivitas dan kesehatan ternak. Dan kekurangan neck tag yang pertama, dapat menyebabkan iritasi. Kedua, mudah terlepas. Ketiga, menyebabkan luka pada kulit leher. Direkomendasikan karena neck tag terbuat dari bahan yang aman dan tidak mudah rusak. Alat pemasangan steril, alasannya: 1. Aman, tidak menyebabkan iritasi. Yang kedua, nomor atau kode yang mudah dibaca atau diidentifikasi. Yang ketiga, bahan yang kuat dan tahan lama. Metode penandaan gelang kaki merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memantau setiap individu sapi melalui gelang yang dipasang pada kaki sapi. Gelang ini biasanya terbuat dari bahan plastik atau logam yang tahan lama dan dilengkapi dengan nomor identifikasi atau kode unik yang terhubung dengan sistem manajemen data peternakan. Langkah pemberian gelang kaki. Pastikan gelang sesuai dengan nomor identifikasi atau identitas lainnya. Menyiapkan alat seperti tang untuk pengunci. Pastikan sapi dalam kondisi tenang dan ditempatkan pada kandang yang sempit agar sapi tidak bergerak terlalu banyak. Posisikan sapi agar kaki mudah dijangkau. Gelang biasanya ditempatkan pada kaki bagian belakang sapi atau pada bagian kaki yang nyaman bagi sapi. Jika menggunakan sistem pengunci, pastikan pengunci sudah terpasang dengan kuat. Kelebihan dari menggunakan metode gelang kaki: pertama, identifikasi individu yang mudah. 2. Manajemen data yang lebih baik. 3. Pemantauan kesehatan yang efisien. 4. Mendukung sistem peternakan yang modern. Dan yang kelima adalah tahan lama dan ekonomis. Kekurangan dalam metode gelang kaki: pertama, potensi ketidaknyamanan pada sapi. Kedua, resiko lepas atau rusak. Yang ketiga, gangguan dalam lingkungan yang ekstrim. Keempat, resiko penyebaran penyakit. Kelima, yaitu ketergantungan dalam teknologi. Metode gelang kaki direkomendasikan karena gelang kaki terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tahan lama. Alasannya: pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua, tidak mudah lepas. Yang ketiga, bahan terbuat dari bahan yang lembut sehingga memberikan kenyamanan bagi ternak.